Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Seda dengan NPM 202221500238 dari kelas R3D ingin mempresentasikan tentang membaca paragraf. Pokok-pokok pembahasan yang pertama ada arti paragraf, yang kedua menentukan pikiran pokok dan pikiran jabaran, dan yang ketiga latihan-latihan membaca. Yang pertama, arti paragraf. Paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu karangan. Sebagai satuan terkecil, paragraf mengandung suatu pikiran pokok. Pokok pikiran inilah yang dikembangkan dalam arti dijabarkan oleh kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu. Di samping itu, pikiran pokok dimaksud juga berhubungan dengan pokok pikiran dalam paragraf-paragraf lainnya dari karangan bersangkutan dari segi arti yang terkandung di dalamnya. Menurut Tampu Bolon, paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu karangan-karangan, atau paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu gagasan utama atau ide pokok. Untuk menemukan informasi yang terkandung di dalam paragraf, pembaca harus menemukan ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama atau ide utama atau dari pikiran utama dari suatu paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan di awal paragraf, paragraf deduktif, di akhir paragraf, paragraf induktif, dan di awal dan di akhir paragraf, paragraf campuran. Adapun ide pokok tersebut kadang-kadang berada di tengah paragraf. Ide pokok dapat dinyatakan dalam 1, 2, atau 3 kalimat dalam satu paragraf. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri mengenal pikiran pokok tersebut serta melihat bagaimana caranya paragraf mengembangkan pikiran tersebut. Kalimat-kalimat yang membentukkan suatu paragraf dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kalimat topik dan kalimat-kalimat jabaran. Kalimat topik mengandung pikiran pokok paragraf dan kalimat-kalimat jabaran mengandung isi yang merupakan jabaran pikiran pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kalimat-kalimat jabaran selain berkaitan satu sama lain, juga berkaitan erat dengan kalimat topik. Kaitan-kaitan itu adalah demikian kompak sehingga dalam paragraf bersangkutan terdapat koherensi yang juga merupakan persyaratan dasar pembentukan suatu paragraf di samping pikiran pokok dan pikiran jabaran sebagai maksud di atas. Pikiran pokok paragraf biasanya terkandung dalam kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf itu. Kalimat pertama atau terakhir ini dimaksud adalah kalimat topik. Jika pikiran pokok terdapat dalam kalimat pertama, maka dapat dipahami bahwa pengarang mempergunakan cara berpikir deduktif. Sebaliknya, jika pikiran pokok terdapat dalam kalimat terakhir, pengarang bersangkutan mempergunakan cara berpikir induktif. Ada juga pengarang yang meletakkan pikiran pokok pada kalimat pertama dan terakhir dari suatu paragraf. Bila ini terjadi, biasanya kalimat terakhir itu hanya berupa penekanan kembali, mungkin dengan sedikit modifikasi kalimat pertama paragraf itu. Keadaan yang agak menyulitkan dalam memahami paragraf biasanya timbul apabila dalam paragraf itu tidak terdapat kalimat topik. Paragraf seperti ini umumnya terdapat dalam karangan yang bersifat naratif. Dalam hal ini, pikiran pokok paragraf ialah kesimpulan yang ditarik
dari semua isi kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu. Oleh karena itu, seluruh paragraf harus dibaca dulu sebelum menyimpulkan pikiran pokok. Untuk menjabarkan pikiran pokok paragraf, pengarang mempergunakan berbagai cara, antara lain dengan memberikan contoh atau ilustrasi, definisi, perbandingan, pertentangan, uraian kronologis, uraian sebab akibat. Sifat pikiran pokok yang akan dijabarkan adalah penentu utama bagi pemilihan cara penjabaran yang paling sesuai. Untuk menjabarkan pikiran pokok yang bersifat konseptual, misalnya, mungkin yang paling sesuai ialah dengan memberikan cara manapun yang dipergunakan oleh pengarang. Bagi pembaca yang paling perlu ialah mengenali cara itu dengan cepat, sehingga dapat lebih mudah dan lebih cepat memahami isi jabaran pikiran pokok paragraf bersangkutan, dan dengan demikian, dengan cepat dan tepat, memahami isi keseluruhan paragraf itu. Yang kedua, menemukan pikiran pokok dan pikiran jabaran. Dalam baca paragraf yang terutama harus ditemukan ialah pikiran pokok. Dalam bab 6 telah dikemukakan bahwa pikiran pokok dimaksud adalah informasi fokus, kecuali jika secara khusus yang dicari adalah pikiran jabaran. Karena pikiran pokok selalu terkandung dalam kalimat topik, maka dalam baca paragraf kalimat itulah yang terutama harus ditemukan. Teknik membaca yang paling tepat digunakan untuk menemukan kalimat topik ialah baca layap dan baca tatap. Dengan teknik ini, sebagaimana telah dijelaskan, seluruh kalimat dalam paragraf bersangkutan dibaca. Mata dan pikiran harus dengan cepat mencari kalimat topik dimaksud pada permulaan atau akhir paragraf, atau pada kedua bagian itu, atau di bagian tengah. Jika tidak terdapat kalimat topik, maka paragraf itu biasanya adalah bersifat naratif, dan pikiran pokok adalah kesimpulan dari seluruh uraian. Dalam hal ini, mata dan pikiran harus cepat menangkap kata-kata kunci pada setiap kalimat, dan kemudian menjalin pengertian berupa kesimpulan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh menemukan pikiran pokok, pikiran jabaran, dan pengertian keseluruhan paragraf. Paragraf pertama, 2 buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi. Cara bumi berputar pada sungguhnya memberikan kepada kita hari-hari yang berdasarkan kedudukan matahari dipandang dari segi berpijak di bumi. Perjalanan yang ditempuh bumi berkeliling matahari memberikan kepada kita perhitungan tahun berdasarkan letak matahari dipandang dari arah bumi. Manakah kalimat topik dalam paragraf di atas? Kalimat topik ialah kalimat pertama. Kalimat kedua tidak mungkin kalimat topik, karena kalimat ini jelas adalah untuk menjabarkan pikiran pokok dari kalimat pertama, yaitu satuan waktu dan tahun. Ini dapat dilihat dari permulaan kalimat kedua itu. Kedua pengukuran waktu itu. Kalimat ketiga juga bukan kalimat topik, karena ini juga menjabarkan pikiran pokok, sebagaimana dapat dilihat dari bagian kalimat, memberikan kepada kita hari-hari. Akhirnya, kalimat keempat juga bukan kalimat topik, karena ini juga menjabarkan pikiran pokok dalam kalimat pertama tadi, sebagaimana dapat dilihat dari bagian kalimat, memberikan kepada kita perhitungan tahun. Jadi, jelaslah bahwa kalimat topik adalah kalimat pertama, sedangkan kalimat-kalimat lainnya adalah kalimat jabaran. Pengertian keseluruhan paragraf ditemukan berdasarkan hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat jabaran, serta hubungan antara kalimat-kalimat jabaran. Perhatikan uraian berikut. Kalimat topik. 2 buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun.
Kalimat jabaran, kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi. Dan yang kedua, cara bumi berputar pada sumbunya memberikan kepada kita hari-hari yang berdasarkan kedudukan matahari dipandang dari segi berpijak di bumi. Yang ketiga, perjalanan yang ditempuh bumi berkeliling matahari memberikan kepada kita perhitungan tahun berdasarkan letak matahari dipandang dari arah bumi. Pikiran pokok. Satuan waktu ialah hari dan tahun. Pikiran jabaran. Pengukuran waktu berdasarkan gerakan bumi. Putaran pada sumbu menentukan hari. Perjalanan keliling matahari menentukan tahun. Yang ketiga, latihan-latihan membaca. Yang pertama, keterampilan mata dan ingatan. Yang kedua, menemukan pikiran pokok. Dan yang ketiga, memahami paragraf secara keseluruhan, pikiran pokok dan pikiran jabaran. Kesimpulannya, membaca paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat-kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dari kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.